Geger, Firdaus Oiwobo dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh beberapa pihak karena diduga telah menyebarkan berita bohong yang diduga berdampak menyesatkan orang lain. Yang dimaksud pelapor adalah pernyataan Firdaus melalui video yang diunggah ke sosial media yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun, maka syahadatnya batal. Dalam laporannya, pelapor menjerat Firdaus dengan Undang-Undang ITE pasal 14 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tak hanya itu, pihak pelapor juga menuntut Firdaus diproses secara hukum dan didesak segera bertobat. Lantas, seperti apa Firdaus menanggapi laporan dan tuntutan atas dirinya? Apa yang membuat Firdaus menilai laporan tersebut terburu-buru dan tendensius? Tak hanya dipolisikan, seteru Firdaus ini juga akan melaporkan dirinya ke organisasi advokat karena diduga dinilai telah melanggar kode etik advokat. Pelanggaran itu dituding pelapor kepada Firdaus dengan tujuan untuk menghalalkan segala cara agar dirinya terkenal alias pansos. Lantas benarkah Firdaus sudah bersiap untuk melapor balik pelapor karena ada dugaan melakukan pencurian data pribadi dan membuat laporan palsu? Di sisi lain, perseteruan pesulap merah dengan Persatuan Dukun se-Indonesia juga memanas. Diakui Firdaus selaku kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia bahwa laporannya atas pesulap merah sudah sampai pada tahap pemanggilan saksi. Lantas benarkah dalam waktu dekat pesulap merah akan menjadi tersangka atas laporan Persatuan Dukun se-Indonesia? Benarkah Firdaus juga berencana melaporkan pesulap merah ke Polres Tangerang Selatan dengan dugaan sertifikat palsu? Seperti apa reaksi pesulap merah atas langkah Firdaus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Firdaus Oiwobo, yang notabene adalah kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia, dilaporkan beberapa pihak ke Polda Metro Jaya karena diduga telah menyebarkan berita bohong yang diduga cenderung menyesatkan orang lain melalui pernyataannya melalui video yang ia unggah di sosial media. Firdaus dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan pasal 14 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal selama 10 tahun penjara. Pernyataan Firdaus yang dituding menyesatkan oleh pelapor karena Firdaus mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti syahadatnya batal. Menurut pelapor, dalam ajaran agama Islam, pernyataan itu tidak benar dan dinilai menyesatkan orang lain. Malam ini saya mendampingin saudara saya. Ada beberapa teman-teman nih melaporkan seseorang, melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti syahadatnya batal. Nah, hari ini kita melaporkannya itu adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia terkait penyebaran berita bohong. Berita bohong yang dia sebarkan. Terkait berita bohong yang cenderung menyesatkan kepada orang lain. Dari mana bohongnya? Karena Islam tidak mengajarkan itu. Pertama, orang yang tidak percaya dukun itu pertama tidak
batal syahadatnya. Dan di dalam ajaran Islam itu tidak benar justru. Karena logikanya begini, orang yang tidak percaya terhadap dukun, syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun, Islamnya pun batal. Karena syarat Islam itu salah satunya adalah syahadat. Syahadat itu pertama diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Itu. Jadi orang yang tidak percaya kepada dukun itu tidak batal Islamnya. Pasal atau undang-undang yang diduga untuk melaporkan kepada saudara Firdaus ini adalah undang-undang ITE, yaitu penyebaran berita bohong. Dan pelapornya adalah saudari Dian. Bagi saya sebagai pelapor yang umat Islam itu merasakan resah gitu loh, karena kan agama Islam tuh punya kepercayaan bahwa kita harus percaya dengan Tuhan, percaya dengan Allah gitu loh. Makanya kenapa kami merasa dirugikan. Saya juga pastinya mewakili masyarakat atau umat Islam khususnya yang merasa resah gitu loh akibat dari ucapan atau video yang diunggah oleh Pak Firdaus Owibowo. Pernyataan Pak Firdaus Owibowo ini menyesatkan gitu loh, karena kan kita punya ajaran masing-masing ya. Betul. Intinya menyesatkan. Kita undang-undang ITE ini kita bisa perlihatkan maksimal 10 tahun penjara ya. Nggak usah 10 tahun, cukup penjara 5 tahun cukup dia, biar tobat. Atas pernyataannya yang diduga bohong dan menyesatkan orang lain tersebut, pihak pelapor menuntut pihak berwajib agar melakukan proses hukum atas Firdaus. Kepada Firdaus sendiri, pihak pelapor mendesaknya agar segera bertobat dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas pernyataannya yang diduga sesat tersebut. Menanggapi laporan dan tuntutan atas dirinya, Firdaus yang ditemui awak media kemarin mengaku tidak masalah dirinya dilaporkan ke polisi, karena itu sudah menjadi hak semua orang. Namun yang ia sayangkan adalah laporan tersebut terkesan tendensius dan terburu-buru, tidak berdialog dengan dirinya terlebih dahulu, meminta klarifikasi soal pernyataannya. Tak hanya itu, menurut Firdaus, pasal yang menjerat dirinya oleh pelapor dinilainya sumir. Tuntutan kita cuma ada dua. Firdaus proses hukum dan Firdaus segera tobat. Itu tuntutan kita. Minta maaf tentunya, itu harus minta maaf. Jadi minta maaf itu adalah kewajiban Firdaus kepada umat Islam khususnya dan kepada masyarakat Indonesia. Tapi tuntutan secara hukum yang jelas Firdaus ini harus diproses secara hukum dan tobat. Karena omongannya dia. Kalau gue sih sebenarnya masalah-masalah gue dilaporin atau enggak itu enggak masalah. Itu hak orang ya, hak orang untuk melaporkan gue karena dia kan punya hak juga di bangsa ini, hak yang sama kan. Namun yang gue sayangkan, kenapa laporannya ini terkesan tendensius. Tendensius artinya tergesa-gesa dan terburu-buru tanpa tabayun ke gue dulu nih, karena kan pasalnya nih sumir nih pasalnya nih. Harusnya tabayun dulu dong ke gue, apalagi pasal 14. Pasal 14 yang diterapkan oleh dia di dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ya. Itu gue rasa pasal yang tidak relevan. Ya. Relevansinya nggak ada sama gue, karena itu pasal berkaitan langsung dengan berita hoax tentang perdagangan. Gitu, transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian ya secara massal. Mengejutkan, Firdaus Owibowo dipolisikan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Benarkah Firdaus juga terancam akan dilaporkan ke organisasi advokat? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Geger, kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia Firdaus Oiwobo dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan dijerat dengan UU ITE dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Langkah hukum terhadap Firdaus tampaknya akan semakin panjang lagi. Pasalnya, tak hanya melaporkan secara pidana ke polisi, Firdaus juga terancam akan dilaporkan ke organisasi advokat yang menaungi profesinya karena diduga melanggar kode etik advokat. Di balik berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan Firdaus, pihak pelapor dirinya juga menuding motivasi di balik apa yang dilakukannya hanya untuk panjat sosial alias pansos. Dalam hal ini, diduga demi populer, Firdaus menghalalkan segala cara. Firdaus ini kan sebagai pengacara ya, harusnya Firdaus ini memberi contoh kepada di dunia hukum ini kan. Firdaus menurut saya senior saya, jadi kalau seperti ini walaupun dia senior, udah saya nggak ikut-ikutan. Jadi dia sebagai pengacara harusnya memberi contoh kepada junior yang lain, dan dia mengatakan sesuatu apapun dia harus hati-hati gitu loh. Karena apa? Firdaus ini akan dilihat dan banyak akan menyetop. Dia kan pengacara, gitu kan? Dia public figure, artinya dia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di Indonesia gitu. Boleh dia menggiring atau dia selaku pengacara dukun untuk berbicara dukun, mengenai dukun, apa itu dukun, itu boleh. Bahkan tidak melarang orang percaya dukun. Tapi tidak harus juga orang yang tidak percaya ini digiring. Apalagi menyinggung masalah keagamaan, itu kan nggak boleh, itu sensitif. Justru dalam agama itu, dukun tidak boleh dikedepankan. Kalau mau terkenal, mau pansos, silakan. Mau bikin konten yang aneh-aneh terkait perdukunan, itu silakan. Tapi jangan menyesatkan, apalagi menyinggung masalah agama, itu sangat sensitif. Karena sepertinya dia kan hanya pansos, hanya pengen terkenal yang dia lakukan itu selama ini. Artinya saat dia ditegur, dia tidak akan mendengarkan atau justru dia akan merasa ditantang. Tapi udah jelas, benar tindakan kita, tindakan teman-teman datang ke Polda. Karena salah satu yang tindakan yang sah yang diperbolehkan adalah melaporkan seseorang apabila ada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Ini kan berarti dilakukan atas pelanggaran kode etik. Pasti lakukan untuk melaporkan kode etiknya. Ya kan? Gue kenapa bisa ngomong begitu? Kan gue berbicara begitu itu dalam lingkup surat kuasa. Artinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, gue punya hak imunitas di situ secara substitusi mewakili klien gue. Selama gue ngomong pada koridornya sesuai dengan rule-nya dan berkaitan langsung, walaupun pembahasannya berbeda, itu gue tetap dilindungi oleh Undang-Undang 18 itu loh, tentang advokat. Menghadapi berbagai laporan atas dirinya, Firdaus Oiwobo tak tinggal diam. Menuding pelapor telah mencuri data dan video miliknya tanpa izin dirinya selaku pemilik data, Firdaus mengaku akan mempolisikan balik pihak yang telah melaporkan dirinya. Tak hanya itu, Firdaus juga menuding balik pihak yang telah melaporkan dirinya ke polisi, yaitu telah membuat laporan palsu. Dua dugaan tersebut menjadi senjata Firdaus untuk mematahkan serangan lawannya yang telah mempolisikan dirinya. Orang lain misalnya menonton video gue, ya kan? Video itu dicolong dari Instagram gue misalnya.
tanpa izin. Nyolong loh ini tanpa izin. Harusnya orang mau copy sesuatu barang itu sebagai alat bukti, harus izin dulu dong yang punya. Ya kan? Ini akan dimaknai oleh gue nanti di dalam undang-undang ITE sendiri. Gitu loh. Ini video gue dalam klarifikasi, diskusi gue sama istri gue di meja makan yang itu juga sifatnya gue nggak simpen kan, temporary, dan gue nggak simpen. Kok tahu ada di tangan mereka? Ini ngambilnya dari mana? Berarti kan pencurian. Gue bisa melaporkan dia, ya, dengan laporan balik tentang pencurian dan laporan palsu, gitu. Artinya hati-hati kalau bermain sama gue, gitu loh. Heboh, Firdaus akan dilaporkan ke organisasi advokat karena diduga telah melanggar kode etik advokat. Benarkah perseteruan Persatuan Dukun se-Indonesia dengan pesulap merah kian memanas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Heboh, Firdaus Oiwobo diduga melanggar kode etik advokat dan terancam akan dilaporkan ke organisasi advokat. Di sisi lain, perseteruan Persatuan Dukun se-Indonesia yang dibela Firdaus Oiwobo versus pesulap merah Marcel Radival kian memanas. Pasalnya, laporan pihak Persatuan Dukun se-Indonesia atas pesulap merah sudah sampai pada tahap pemanggilan para saksi. Diakui Firdaus, hanya tinggal satu saksi yang akan dipanggil penyidik dan sangat menentukan apakah pesulap merah akan menjadi tersangka atau tidak. Lantas benarkah pesulap merah tetap tak gentar menghadapi berbagai laporan atas dirinya? Perkembangan kasusnya itu kemarin gue udah dipanggil saksi-saksi. Semua saksi udah dipanggil minggu ini. Tapi polisi akan bertindak tinggal satu saksi lagi. Satu saksi ini dipanggil, kemungkinan kita bisa, maaf ya, bisa jadikan tersangka dia. Tinggal satu lagi kuncinya, saksi dipanggil, dilengkapin udah. Insya Allah dia tersangka, insya Allah ya. Insya Allah Marcel jadi tersangka. Laporan yang dari gue aja di sini, yang dari gue ini ada sekitar 5. Sama Dr. Richard Lee, TIJ, dan lain-lain ya. 5 laporan. 6 apa 5 gitu, gue sendiri. Terus gue ngelaporin lagi di sana, di Jawa Timur. Laporannya kalau nggak salah 2 gitu, kalau nggak salah atau 2 apa 3 gitu. Terus di Mabes Polri ya, Debus. Di Polda Banten. Nggak masalah, asal ngomongnya sesuai fakta aja, jangan dipelintir-pelintir. Kalaupun dipelintir, saya serahkan lagi ke Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla sih. Tak hanya itu, setelah melayangkan beberapa laporan atas pesulap merah, Firdaus Oiwobo masih juga berencana melaporkan pesulap merah ke Polres Tangerang Selatan dalam waktu dekat. Adapun tuduhannya yang akan menjerat Marcel Radival si pesulap merah adalah dugaan sertifikat palsu yang dimiliki Marcel Radival. Lantas, seperti apa reaksi pesulap merah atas rencana langkah hukum yang diambil Firdaus tersebut? Benarkah Marcel tetap santai menghadapinya? Nah, kemarin gue laporin lagi di Polres Tangsel. Terkait apa tuh bang? Terkait apa bang? Ya terkait sertifikat palsu punyanya si Marcel. Gue mau laporin, cuman gue lagi kaji sama tim gue di kantor hukum gue lagi suruh rekan gue untuk mempelajari itu, apakah masuk deliknya, karena gue mau lihat ini masuknya dalam delik aduan absolut apa delik aduan relatif gitu. Jadi gue kaji dulu kalau relatif sejauh mana ini kewenangan gue untuk melaporkan itu. Untuk saya sekarang nggak melaporkan karena lagi dikaji sama tim gue di kantor. Kalau kata tim gue yang di kantor ini, oke, bang, ini masuk deliknya, kita pakai delik aduan relatif, ya udah. Karena gue ngebacanya itu nonton videonya di Tangsel, di BSD ini, di rumah gue, gitu. Nah di BSD lokus deliktinya, tempus deliktinya, jadi gue di Tangsel gitu. Tidak ada niatan dari Marcel ya untuk menyerang pribadi atau menyerang kelompok atau golongan atau organisasi manapun, karena dia memang bukan seseorang yang senang akan kegaduhan.
tapi lebih senang mengedukasi dan menghibur masyarakat. Betul? Iya, betul. Saya memang berfokus untuk mengedukasi doang, nggak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu. Ya, semoga promosinya lancar dan bisa jadi penyanyi juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.